pagi adik-adik semua. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam kelas sekolah minggu khusus untuk kelas asuhan. Nah, di kelas asuhan kita akan belajar bersama-sama tentang seorang gadis yang bernama Kak Ripka. Wah, seperti apa ya Kak Ripka? Nanti kita lihat. By the way, burung-burungnya ini suka lari-lari ya. Yuk kita akan nyanyi satu lagu untuk memulai kelas kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan sama-sama ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Lagi yuk. Ayo pasang senyumnya dan mukanya yang cerah ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Nah, kita sudah menyanyi. Jangan lupa senyum, jangan lupa tetap gembira dan ceria. Kita akan mulai dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, karena pagi ini kami boleh bangun dengan sehat dan sukacita. Saat ini kami mau belajar dalam kelas sekolah minggu khusus untuk kelompok asuhan. Kau memberkati kami dan teman-teman kami supaya kami boleh belajar. Dan kali ini kami mau belajar tentang Kak Ripka. Berkati kami Tuhan, berkati guru kami dan juga orang tua kami yang mendampingi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita simak ya apa yang dikatakan Alkitab tentang Kak Ripka ini. Kita belajar tentang seorang yang ramah. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, Aku mengambil sumpahmu demi Tuhan untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, bahwa engkau tidak akan mengambil perempuan Kanaan. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Lalu berkatalah ia, Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Maka datanglah Ribka. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Minumlah Tuan. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Untuk unta-untamu juga kutimba air. Anak siapakah engkau? Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu. Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, lalu berkatalah ia, Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku
untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Lalu Ishak membawa Ribka dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Wah, senang sekali ya Kak Ribka ini. Lihat Kak Ribka ini orangnya baik. Tadi dikatakan bahwa Kak Ribka ini cantik dan dia ramah sekali dengan orang yang tidak dikenal. Walaupun orang itu diutus Tuhan, tapi kan Kak Ribka waktu itu nggak tahu ya, kenalan dengan orang asing di sumur, orangnya minta tolong. Wah, Kak Ribkanya mau menolong, kasih minum. Bahkan unta-unta yang dibawa pun diberi minum ya Pak. Padahal harus nimba dan bawa airnya ke tempat untuk minumnya unta-unta. Kan untanya 10 ekor tadi. Belum orang-orang yang bersama-sama dengan Bapak Eliezer tadi. Tapi ternyata Kak Ribka dengan senang sekali menolong dan tetap ramah. Bukan hanya menolong orang loh Kak Ribka itu, tapi menolong unta-unta juga tadi kita lihat ya. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan untuk mencontoh apa yang dilakukan Kak Ribka? Nah, kita bisa belajar dengan mulai ramah, belajar ramah ya. Tadi lagunya senyum dan bermuka gembira. Belajar untuk ramah, menyapa orang lain, menyapa orang tua, misalnya selamat pagi mama, selamat pagi oma mungkin ada di rumah, atau tetangga waktu keluar rumah. Kita nyapa lo, apa kabar? Dan juga mungkin orang tua kita minta tolong ambilkan air minum dong. Yang membantu menolong ya, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan menghafalkan ayat ya, dari Kak Ribka yang ramah dari perjanjian lama. Sekarang kita akan menghafalkan ayat ya. Oke, kita akan hafalkan ayat. Ayat hafalannya adalah hendaklah kamu ramah. Efesus pasal 4 ayat 32a. Hendaklah kamu ramah. Efesus pasal 4 ayat 32a. Bisa pasti ya? Nanti tunggu adik-adik bisa menghafalkan ayatnya. Jangan lupa lembar pelajarannya diwarna ya. Oke, warna yang bagus. Dan setiap hari jangan lupa baca Alkitab. Bacaannya ada di layar nanti ya. Nanti diperhatikan di layar bacaannya setiap hari. Kita baca 1 atau 2 ayat saja. Dibacakan orang tua boleh ya. Nah, adik-adik juga bisa mulai belajar membaca pelan-pelan. Oke, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Tidur yang cukup, makan yang sehat, makanya sehari 3 kali loh ya. Dan minum juga yang banyak. Jangan lupa kalau keluar rumah selalu pakai masker dan rajin cuci tangan. Jangan terlalu dekat dengan orang lain, kecuali dengan orang tua kita ya. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Kita belajar dari Kak Ribka yang ramah. Sekarang kita akan akhiri kelas kita. Kita akan nyanyi 1 lagu lagi ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati kita, menolong kita selama kita hidup, dan mengajarkan kita pada pagi hari ini untuk bersikap ramah kepada orang lain. Yuk kita nyanyikan sama-sama.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, sekarang kita akan akhiri kelas kita dengan berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh belajar tentang Kak Ripka yang ramah. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga bisa bersikap ramah terhadap orang lain, bahkan menolong orang lain yang membutuhkan bantuan kami. Engkau memberkati kami, supaya kami tetap bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang hebat, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Berkati orang tua kami dan keluarga kami, berkati teman-teman kami dan semua yang kami kenal, supaya semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.